Puluhan tentara cadangan Israel telah kembali setelah terlibat konflik sengit dengan perlawanan di Palestina Hamas. Namun, menurut media setempat, tentara tersebut menolak untuk kembali ke medan tempur. Mereka trauma dengan perlawanan yang dihadapi sehingga cukup bagi mereka untuk mengambil keputusan tersebut. Tentara rezim Zionis itu bahkan memilih mendapatkan hukuman atas penolakan tersebut daripada harus kembali menjalankan dinas militer ke jalur Gaza. Bahkan ratusan tentara cadangan Israel memilih pergi ke luar negeri untuk menghindari dinas militer ke jalur Gaza. Mereka memutuskan berlibur tanpa memberitahu komandan. Kabar penolakan tentara cadangan Israel untuk bertugas kembali ke jalur Gaza dinilai sebagai cerminan dari kenyataan di lapangan. Hal ini disampaikan oleh pakar militer Purnawirawan Mayor Jenderal Wasef Erekat. Partisipasi tentara cadangan bahkan menurun drastis. Menurutnya, perlawanan faksi-faksi Palestina terbukti mampu menghadapi Israel dan melemahkannya. Serangan balasan perlawanan menguras tenaga dan psikologis tentara Israel. Kondisi ini menjadi pukulan militer rezim Zionis secara umum. Tentara Israel terlibat skandal baru di tengah memanasnya konflik dengan perlawanan di Palestina Hamas. Mereka disebut menjual senjata dan peralatan militer mereka untuk mendapatkan uang. Skandal baru militer Zionis ini diungkap surat kabar Israel Kalkalis Selasa 25 Juni 2024. Disebutkan tentara cadangan Israel menawarkan sekelompok senjata dan peralatan militer untuk dijual melalui situs web. Peralatan militer diam-diam dijual untuk mencari uang. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi sulit yang dialami pendudukan Israel akibat perang mereka di Gaza. Selama konflik pecah, tentara Israel kekurangan sumber keuangan. Laporan tersebut mengindikasikan telah terjadi kekurangan peralatan tempur di pasar-pasar Israel sejak Oktober lalu yang mendorong sejumlah kelompok untuk menjual peralatan militer Israel. Kelompok-kelompok itu dipimpin oleh tentara cadangan Israel yang memiliki akses terhadap senjata dan peralatan militer tempur. Mereka menawarkan peralatan tersebut untuk dijual kepada individu yang membutuhkannya. Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari Hamas di jalur Gaza. Saat dihujani tembakan, militer rezim Zionis langsung tiarap hingga mencari tempat perlindungan. Beginilah detik-detik saat tentara Israel kalang kabut mencari perlindungan. Gambar tersebut didistribusikan oleh koordinator kegiatan pemerintah di wilayah pada Rabu 26 Juni 2024. Mereka ada yang tiarap di balik gundukan tanah hingga masuk sebuah bangunan kecil. Menurut laporan, aksi ini tak hanya dilakukan oleh tentara Zionis, tetapi juga beberapa staf PBB. Hal ini terlihat dari rompi biru yang digunakan mereka. Staf PBB tersebut berlarian masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama ledakan besar terjadi di dekat persembunyian mereka. Tak ada laporan lebih lanjut apakah ada korban jiwa atau luka akibat serangan Hamas tersebut. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melancarkan serangan udara ke markas besar Israel Divisi 91. Serangan menyebabkan markas tersebut terbakar. Hizbullah mengaku melancarkan serangan udara dengan satu skuadron penyerang menyasar markas besar Zionis di wilayah Nahal Gersom. Perlawanan mengindikasikan bahwa serangan tersebut menyebabkan sejumlah korban jiwa terhadap perwira dan tentara pendudukan. Situasi juga mencekam lantaran terjadi kebakaran di dalam markas besar. Selain itu, Hizbullah juga mengaku menyerang situs Bayat Blida dan Barkat Risa. Mereka meluncurkan peluru artileri ke posisi musuh yang menyebabkan serangan langsung. Dalam konteks terkait, media Israel mengonfirmasi bahwa 5 kru pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api. Insiden ini terjadi dalam beberapa jam terakhir di pemukiman Dison, wilayah utara Palestina yang diduduki. Sirine pun berbunyi lagi di Dison, Al-Malakiyah, Yiftah, dan Ramot Naftali karena takut akan infiltrasi drone. Perang besar dimungkinkan akan terjadi jika Israel nekat meluncurkan serangan ke Lebanon. Merespon rencana Israel, Brigade Syiah dari Pakistan dan Afghanistan, Zainiyun serta Fatemiyun dikabarkan telah bersiaga membantu perlawanan Hizbullah. Dua kelompok perlawanan Syiah ini yang disebut telah berada di Suriah. Mereka dapat dengan mudah menyusup melintasi perbatasan yang rentan. Mereka akan melancarkan serangan ke Israel jika IDF akhirnya melakukan serbuan darat dalam perang mereka melawan Hizbullah.
Seorang pejabat di kelompok yang didukung Iran di Irak memastikan mereka akan bersanding dengan Hizbullah jika terjadi perang habis-habisan. Para pejabat dari faksi-faksi yang didukung Iran menyebut ribuan pejuang dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah juga siap datang ke Lebanon. Mereka mengantisipasi jika perang dengan Israel meningkat menjadi konflik besar-besaran. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah menyebut jika akan ada bantuan besar ke Hizbullah. Militan di Irak, Iran, Suriah, Yaman, dan negara-negara lain disebut akan mengirim puluhan ribu pasukan. Namun Nasrallah menolak tawaran itu dengan mengatakan bahwa pihaknya memiliki jumlah pasukan yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.